Horas, Horas, Bali G Academy hadir ke hadapan Anda ya untuk membela keadilan bagi kita semua rakyat jelata. Oke, ada pertanyaan? Oh iya Pak, Anda kan bercerita tadi ada kabar baik, ada orang baik dari organisasi AFDI, yaitu Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Ada orang baik dari sana menawarkan menjembatani untuk mengadakan sebuah seminar. Bagaimana itu Pak? Iya, ada dua orang ya, anggota dan pengurus AFDI yang diam-diam menghubungi saya. Mereka ingin mendengarkan analisa saya tentang novum itu ya yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso yang terkait dengan video dan pernyataan Edi Darmawan Salihin yang mengatakan ada penggalan video CCTV kamera 9 yang tidak dihadirkan sengaja gitu ya. Dan dari metadatanya Muhammad Noel Azhar kita mendapatkan ada 100 frame ya yang hilang atau 10 detik durasi video yang hilang karena telah dikonversi, dilakukan transcoding oleh Muhammad Noel Azhar dengan Freemake dan iRedsoft ya, dua software gratisan itu menjadi standarnya harusnya dari DVR Telview FD161S ya, untuk PAL itu 25 frame per detik, diturunkan dia menjadi 10 frame per detik ya. Jadi saya sangat menerima ya, saya langsung balas lewat email maupun by phone ya, by WA ya, saya siap gitu loh, saya siap setiap saat gitu ya kan, kapanpun dan dimanapun asalkan ya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto siap gitu loh. Karena memang ahli tempatnya adalah di tempat komunitas para ahli, bukan di pengadilan saja ya. Ya karena di tempat orang yang tidak tahu di pengadilan seperti hakim, pengacara dan publik itu kan banyak yang nggak tahu ya, gampang dimanipulasi hakim itu. Ya, gampang ditipu-tipu gitu loh. Jadi ahli tempatnya memang di tempat ahli, apalagi Muhammad Noel Azhar kan tahun 2015-2019 itu adalah ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, dan Christopher Harimanrianto wakil ketua bidang kerjasama AFDI ya. Dan tahun 2019-2023 Muhammad Noel Azhar ini kan ketua Dewan Pembinanya ya untuk 2019-2023. Nggak tahu kalau 2023 sekian ya, belum ada di situsnya. Ya inilah ya, Anda bertanggung jawab Muhammad Noel Azhar terhadap anggota-anggota Anda gitu loh. Saya kan sudah menuduh Anda gitu loh berdasarkan metadata dari file video yang Anda periksa dan itu tercantum pada BAP gitu loh. Jadi janganlah ditipu-tipu lagi hakim. Ya, apalagi ada pertanyaan kemarin di jaksa, apakah metadata analisis itu cukup gitu untuk menganalisa sebuah video? Anda bilang tidak. Padahal jelas Anda yang menguasai barang bukti digital itu. Tidak Anda kasih ke pihak terdakwa. Anda mengatakan lagi metadata analisis tidak cukup. Ini kan penipuan lagi Anda gitu, di persidangan. Sudah jelas-jelas ya pihak terdakwa tidak mendapatkan barang bukti digital atau legal copy atau hasil forensik imaging. Ya. Bitwise copying nggak ada berikan, polisi tidak memberikan, jaksa tidak memberikan. Satu-satunya apa yang kita punya adalah metadata yang ada pada BAP Anda. Metadata saja sudah cukup untuk menangkap bahasa Anda. Apalagi kalau saya dapatkan legal copy itu, gitu loh. Ya kan, janganlah menipu-nipu di persidangan lagi, gitu loh. Ya, tadi pertanyaan tadi metadata analisis cukup. Tidak Anda bilang. Padahal jelas cuma Anda yang memegang barang bukti digital itu. Ya. Metadata itu adalah informasi kunci. Dari situ kita temukan ada di kamera 9 100 frame yang hilang, di kamera 7 ada 50 frame yang hilang, terus penggunaan iRedsoft di kamera 1, 3, 7 dan 9. Kalau Anda bilang di iRedsoft itu bawaan DVR Telview FD161S, apa kata dunia? Gitu loh. Argumen pertama, kenapa hanya ada ya iRedsoft itu hanya ada di metadata file video 1, 3, 7 dan 9. Di 17 CH17, CH2 kenapa tidak ada? Kalau itu benar-benar bawaan.
Yang kedua, Anda selalu menipu DVR Telview. Anda tahu kan DVR itu hampir semuanya. Ya, operating sistemnya adalah Linux embedded. Sementara iRedShock adalah Windows. Kan menipu lagi Anda. Belum lagi Anda mengatakan untuk jawaban Novum, ya, bahwa metadata di file CH9 adalah salah ketik, salah input manual. Kan ini menipu, Anda terus menipu. Anda tesisnya adalah metadata analisis untuk steganografi. Ya, menganalisa metadata. Pakai apa? Tool nggak? Steganografi, penyembunyian data di dalam sebuah image atau video atau sebuah data digital. Saya juga belajar itu karena doktoral tesis saya ya memang tentang itu juga, video security ya, untuk untuk penyembunyian data-data intelligence gitu loh. Jadi janganlah menipu terus Muhammad Noel Azhar ya. Sekarang sudah ada itu inisiatif dari 2 orang anggota ABDI ya yang masih memiliki hati nurani ya agar diselesaikan di forum debat ilmiah. Mudah-mudahan ya Anda mau, Anda bersedia, Anda tidak pengecut, kalian berdua, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, gitu loh. Jangan hanya berani di persidangan. Ahli itu tidak takut di depan ahli lainnya. Ya kalau bisa nanti dihadiri oleh mahasiswa IT, S1, S2, S3 dan para dokter yang lain, gitu loh. Ya kalau Anda benar-benar ahli dan tidak pengecut, dan Anda merasa tidak melakukan apa yang saya tuduhkan, maka Anda harus berani, gitu loh. Saya cuma seorang diri, saya bukan kombes, saya bukan jenderal, masyarakat jelata biasa yang kebetulan 30 tahun menekuni ini sejak saya S1 di Teknik Elektro UGM ya di Yogyakarta. Anda S1 Teknik Mesin Universitas Sriwijaya, imbang ini, engineer lawan engineer, gitu loh. Jadi nggak ada alasan bagi Anda untuk menolak nanti ya kalau benar diinisiasi oleh dan didesak untuk Asosiasi Forensik Digital sendiri yang mengadakan debat ilmiah itu agar selesai. Jadi jangan Anda yang melakukan, ya Anda berdua yang melakukan, ya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto yang melakukan, tetapi anggota ABDI yang lain kena getahnya, gitu loh. Anda yang merekayasa barang bukti digital dengan FreeMake dan iRedShock. Ya, mengotak-atik laju frame, dimensi frame, jenis kodek dari H264, defaultnya DVR Telview FD161S Anda ubah menjadi MP4 visual yang jauh lebih tua. Ya. Jadi Anda menggunakan FreeMake dan iRedShock itu untuk mengotak-atik. Ini ada nyawa anak manusia diancam 340 KUHP dan Anda main-main dengan data digital itu, sengaja Anda kaburkan ya, khususnya di kamera 7 dan kamera 9 ya, kamera 7 terutama itu paperback bergerak Anda animasi, itulah gunanya Anda kaburkan supaya tergiring itu hakim ya. Kemampuan editing dengan tim Anda itu jangankan bergerak horizontal, vertikal pun orang bisa kalau kemampuan editingnya bagus. Begitu juga di kamera 7 khusus untuk ketika Mirna Salihin mengambil sedotan dari atas meja. Kalian turunkan dimensi frame dan laju frame itu sehingga tidak terlihat pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan. Karena sudah kalian tuduh Jessica lah yang memasukkan sedotan ke dalam gelas. Ini kan luar biasa ya. Kebiadaban, kebrutalan, kebarbaran kalian sebagai orang yang punya keilmuan. Tapi kalian dengan gampang melacurkan ilmu pengetahuan dan skill kalian untuk jabatan atau untuk entah apapun itu. Ya, kalian orang jahat. Makanya, kalau kalian ingin ya label penipu, pengecut, ya barbar, brutal, biadab, ya tidak mau dilabel kepada kalian seumur hidup, ayo kita debat ilmiah. Ya, di tempat yang netral, yaitu ABDI sendiri yang organisasi Anda sendiri yang menyelenggarakannya dan disaksikan oleh orang-orang yang benar paham, banyak yang tahu image, video processing, yang puluhan tahun bergerak di bidang itu, penelitiannya, ya kan.
ada yang hardware, ada yang cyber security, ada segala macam di situ hadir. Dan disiarkan langsung di YouTube, online live streaming, dan diupload utuh YouTube gitu loh. Anda bersedia nggak? Kalau Anda tidak bersedia, ya, maka satu-satunya jalan lain adalah Anda mengaku salah kalian berdua, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Akuilah kalian telah mengotak-atik barang bukti digital menggunakan Premake, eRedShop, dan video editor lainnya yang tidak tercatat di metadata. Ya, agar ini selesai. Ya, jangan pernah lagi lakukan itu, dan Anda mengaku salah, siap untuk dihukum kalian berdua, gitu loh. Jangan permalukan ya ahli-ahli lain di dalam lingkungan AFDI yang tidak melakukan, tetapi harus kena getahnya, gitu loh. Kalian jahat, ya. Kalian mengaku-ngaku di persidangan, memproklaimkan dirinya, saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Muhammad Noah Lazar. Christopher Harimandrianto juga, saya wakil Ketua Bidang Kerjasama AFDI. Kalian bawa-bawa AFDI ya untuk meyakinkan hakim, dan kalian giring dengan narasi rekayasa kalian. Bagaimana juga si Christopher Harimandrianto ini, sengaja dia memanipulasi kamera 9 menjadi 2 segmen, satu standar definition, satu full high definition, terus dibandingkan warna kopi di 2 titik itu kan jahat itu. Ya, orang yang belajar image dan video processing, ya pasti terjadi distorsi. Akibat apa? Akibat downscaling yang kau lakukan. Ya, downscaling itu mengakibatkan nilai-nilai integer, ya, atau nilai-nilai pecahan pada kanal YUP, atau nilai-nilai bilang bulat pada kanal RGB itu ya berubah total. Begitu juga di kamera 7, ada 2 segmen itu Christopher Harimandrianto, ya. Segmen 1, segmen 2, ya di sini 17:17 sampai 18:39 sengaja Anda downscaling, sengaja Anda turunkan di resolusi frame dan laju frame, dan kodeknya juga Anda turunkan. Ya, padahal di situ penting menganalisa pergerakannya Mirna Salihin terkait sedotan. Berapa banyak Mirna Salihin minum, berapa banyak yang diminum oleh Hani Jutabun, berapa banyak yang diminum yang lain, warna kopi, sisa kopi. Anda hancurkan semua, dan di persidangan kalian dua tetap menipu. Ya, bahwa di kamera yang khususnya pantry kalian bilang itu karena terpicu dari infrared. Sejak kapan di pantry itu gelap gulita? Sejak kapan? Dan Anda, Christopher, tetap menipu. Ya, Anda praktekkan itu terpicu infrared untuk kamera jam 12 malam di luar, yang intensitas cahayanya sangat rendah. Ya memang, tetapi di pantry. Masuk akal nggak di pantry tertrigger infrared, padahal terang. Ya pasti lebih dari 10 lux, gitu loh. Nggak mungkin gelap itu di pantry. Kalian yang mengkonversi video berwarna menjadi video kelabuan, karena di metadatanya untuk semua itu video warna YUV, ya kalian hapuskan U dan V nya menjadi cuma Y, menjadi keabuan. Khususnya di kamera 15 untuk pantry. Untuk apa kalian kaburkan? Menyembunyikan informasi warna dan sisa kopi di pantry itu paling dekat itu, dan posisi sedotan kalian kaburkan, kalian hilangkan informasi itu. Itulah kalian jahatnya, ya. Sudahilah, minta maaf aja kalau nggak berani dalam debat ilmiah. Saya meminta kepada 2 rekan AFDI yang menghubungi saya, ya teruslah desak pengurus AFDI untuk kita selenggarakan debat ilmiah ini dan ditonton oleh publik. Untuk apa? Supaya tidak terjadi lagi rekayasa barbar, brutal, biadab terhadap barang bukti digital, ya. Apalagi ini dilakukan oleh seorang kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Polri, Muhammad Noah Lazar. Ya, itu tidak boleh. Demi apa? Demi generasi sekarang, demi generasi ke depan.
agar jangan dibiarkan mengotak-atik barang bukti digital, membuat orang yang tidak bersalah menjadi bersalah, atau sebaliknya. Ya, oke Kak, saya tunggu undangan debat ilmiah dari Afdi. Ya, jawaban dari Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Kalau mereka tidak bersedia, kalian bisa simpulkan mereka adalah seorang pengecut dan perekayasa barbar, brutal, dan biadab. Oke, sekian dulu dari kami, Baligi Academy, di tepian dan toba yang indah. Horas!